Makarena ayamon. Sik, sak, sok. Gue nggak shock. Jadi gini loh guys, ya. Sahrul klarifikasi dan posting tentang Dr. Oki dan Sheila Saukia itu ada beberapa poin. Nah, ini aku ada hal yang beberapa poin ya yang harus ku sampaikan ya. Yang pertama, Dr. Oki mengetahui dia bakal umroh ya pakai travelnya SS. Terus yang SS bilang dia nggak tahu sampai dia sumpah-sumpah katanya adminnya yang ini. Padahal dia menawarkan untuk gratis si Sahrul untuk umroh. Ya, padahal dia sudah tahu di saat umroh kedua itu dia juga ada di Makkah sana bersama Heni Sagara, dan Sahrul umroh itu selalu memakai pakaian perempuan dan sempat viral juga, cuma nggak seviral yang pas umroh ketiga ini. Seperti itu kan. Makan dulu. Nah, yang kecewanya nggak tahu ya nih kecewa gimana. Kalau aku pribadi sih, aku kecewa sama Dr. Oki untuk masih menjalin silaturahmi sama orang yang dia sudah tahu si Sahrul ini udah dari dulu sering ngejahatin dia, tapi masih baik sama dia, masih sering dikasih duit. Kenapa sih? Ada rahasia apa sih? Kok sering dikasih duit? Itu kan masih dibaikin, masih sering dikasih duit, masih mau berhubungan baik walaupun di belakang Niki gitu kan. Depan Niki dia mungkin ngejelekin Sahrul atau ngebela Niki, tapi di belakangnya ternyata dia masih berhubungan baik. Padahal dari dulu tuh Sahrul itu udah ngejahatin Dr. Oki terus gitu loh. Yang bikin aku kecewanya itu kok masih mau sih gitu loh, ya berbaik atau berhubungan sama orang seperti itu, yang orang udah pernah ngejahatin kamu dan kamu udah tahu dia jahat gitu loh. Dan sering dikasih duit lagi gitu kan. Padahal dia udah tahu tuh dari zaman waktu pas si Sahrul ini mau ngancurin bisnisnya Dr. Oki ya, tapi suruh Citra Insani pasang badan, Dr. Oki tuh udah tahu gitu loh. Dr. Oki udah tahu, tapi malah orang seperti Sahrul itu malah dia tetap baikin. Waktu Sahrul dipenjarain, waktu Sahrul penjarain, dia malah support juga, ngirimin makanan, ngirimin duit untuk Sahrul di penjara gitu kan. Jadi gue berpikir, kok lu begitu ya gitu loh, kok lu begitu ya. Padahal itu orang yang pernah ngejahatin elu, malah gue yang ngasih info sama elu gitu loh, betapa jahatnya si Sahrul aja. Chat gue aja lu nggak pernah balas gitu loh. Padahal waktu itu gue minta tolong apa ya, gue mau nanya pabrik dia punya pabrik nggak, karena gue pengen bikin skincare. Nggak dibales guys, sampai tadi ini nggak dibaca, nggak dibales. Padahal gue ngechat bukan untuk minta uang, bukan untuk mengemis, bukan untuk mengibah, bukan untuk menjual air mata, bukan untuk menjual drama, bukan untuk gosipin orang, bukan untuk menjilat, tidak. Karena pas gue lihat dia punya kayak pabrik atau apa yang bekerja sama siapa yang punya PS Store itu kan berapa orang mereka itu. Jadi gue pikir mungkin Dr. Oki sekarang punya pabrik gitu loh, karena dia kan udah nggak pakai pabrik yang waktu awal-awal itu kan, katanya kan dia udah nggak pakai pabrik itu, dan dia katanya udah punya pabrik sendiri. Jadi gue berpikir mungkin Dr. Oki punya pabrik, karena gue rencana kan waktu itu kan mau bikin skincare. Gue berpikir gue pengen cari pabrik yang memang ownernya dokter gitu loh, jadi supaya gue nggak salah gitu. Gue takutnya nanti bahannya berbahaya atau dapat produk yang overclaim. Gue juga nggak mau punya masalah di saat gue mengeluarkan sebuah produk tapi nggak dibaca dan nggak dibalas sampai detik ini. Yang jahat dibales sama dia kasih duit lagi. Nah, kesimpulannya Sheila Saukia dan Dr. Oki podo wae sami mawon ya. Munaro, makan dulu. Nah, pilihlah guys. Jadi kalau kalian berpikir dunia orang kaya, dunia ibu kota, dunia instan, keartisan atau apapun itu seglamor atau enggak, sosial media itu palsu. Banyak orang fake, banyak orang toksik. Yang kasihannya Niki sebenarnya ditusuk sana sini sama orang-orang terdekat dia, orang yang dipercaya sama dia, orang yang dia anggap baik sama dia. Karena susah sih ya, kalau aku tahu tipe Niki itu kalau dia udah baik ya baik, tapi kalau dia benci ya benci gitu loh. Tapi teman-temannya yang anjing.
Jadi saat Syahrul posting itu, aku nggak siksak-sok, cuma kecewa aja gitu. Kecewa aja sama dokter Oki nya. Aku sebut-sebut nama aja, nggak mau pakai sensor-sensor Oki Jelly Drink atau apapun gitu, enggak lah. Karena aku berbicara fakta. Jadi aku nggak shock, nggak apa. Cuma ada tanda tanya besar banget. Walaupun tanda tanya itu aku tahu gitu kan. Kenapa sih masih baik sama Syahrul? Kenapa sih masih sering ngasih dia uang? Gitu kan? Pertanyaan cuma itu kok, simple kok. Apakah sama kayak owner-owner skincare lain, Syahrul itu memegang sebuah rahasia? Ya nggak tahu juga sih. Makan dulu ah. Udah mulutnya ketutup. Tapi apapun itu guys, intinya sekarang kita nggak usah peduliin drama skincare, drama dokter Oki, drama Sela Saukia. Kita berfokus dengan si Syahrul penista agama, dan travel yang memberangkatkannya juga harus di blacklist dan dinonaktifkan. Kalau sampai travelnya masih aktif, kan udah pengakuan tuh ya, Sela Saukianya udah yang menawarkan itu umroh gratis, berarti kan dia sudah tahu. Jadi travelnya harus dinonaktifkan. Kalau sampai tiba-tiba travelnya berjalan lagi dan aktif lagi, pertanyaan besar ke pemerintahan Indonesia ya, entah kepolisian, kayak menteri agama, kayak apapun, sudah tidak perlu lagi kalian percaya ya. Karena dari sekarang aja lambannya pekerjaan mereka aja, kita untuk percaya gimana coba? Kasus udah viral, udah berita nasional, kok nggak tangkap-tangkap?